Motion Radio 97.5 present Motion Cuan, cari untung bareng teman. Tips, trik, serta kisah seputar dunia bisnis dan finansial buat hidup kita lebih cuan. Motion Cuan, Bistro, Business Story, Sabi, saran bisnis, Saku, saran keuangan. Super Cuan, superhero pemberantas kesulitan finansial yang bakal bikin hidup kamu makin cuan. That's right. Motion Radio juga tersedia di aplikasi podcast favoritmu. Dengerin terus Motion Radio 97.5 Jakarta. Hai teman Motion, kembali lagi barengan Aditya Putra Dinata hari ini di Motion Cuan. Spesial banget karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama seseorang yang emang fokus di bidang bisnis, entrepreneur. Coba deh ya, ini kalau misalnya weekend, atau nggak usah weekend, hari Jumat gitu, pulang kantor, pasti tuh ujung-ujungnya kita nongkrong di coffee shop sama teman-teman. Ya nggak sih teman Motion? Dan lo tahu dong, pasti ada satu coffee shop yang, wah namanya udah gede banget, ada di mana-mana, yaitu Kopi Nako. Nah kita ada kesambung nih sekarang, bakal ngobrol-ngobrol, bakal nyari tahu juga insight-insight menarik teruntuk kamu nih teman Motion yang pengen siapa tahu ntar suatu saat jadi entrepreneur juga, mau buka coffee shop juga atau bisnis-bisnis lainnya. Yuk kita ngobrol aja nih barengan sama Mas Krisna Susanto, owner dan direktur dari Kopi Nako. Halo Mas Krisna. Halo. Apa kabarnya dirimu sekarang? Baik, sehat. Thank you nih sudah diundang sama tim Motion nih. Yes, malah aku yang harusnya berterima kasih karena Mas Krisna mau bagiin insight menarik seputar bisnis juga gitu ya. Ngelihat Kopi Nako nih kan, wow udah di dekat rumahku aja, aku rumahnya di BSD di Alam Sutra ada, di Bintaro ada, ya kan, di Jakarta Selatan ada juga, kemana-mana tuh setiap perempatan tuh Kopi Nako semua bawaannya nih Mas Krisna. kayak itu dong, kayak Alfamart. Anyway Mas, di sini kita ngobrol-ngobrol, tapi boleh nggak untuk pertama kalinya nih mungkin untuk membuka pertanyaan juga, di-spill dong secara singkat aja cerita dari awal berdirinya si Kopi Nako ini, kok bisa punya kepikiran atau ide gitu untuk bikin si Kopi Nako. Gimana Mas Krisna? Jadi dulu ya kita nih berteman banyak kan nih, bersepuluh. Teman-teman nih demen makan semua. Jadi waktu 2018 ada beberapa teman yang emang sudah mulai bisnis F&B-nya. Okay. Jadi kita sering nongkrong, sering ngumpul, sering pergi, sering makan lah gitu. Jadi kita mutusin ternyata di sebelah tempat yang sudah kita bikin restoran ada tempat kosong. Jadi mau nggak mau secara perhitungan bisnis harus kita ngambil nih tempat kosongnya. Nah, timbullah wacana pokoknya nih, mau bikin apa nih kita sebelah. Jadi kita waktu itu udah existing ada restoran Indonesia, fusion Western juga, terus kemudian restoran Sunda. Jadi kita jangan sampai makan market yang sudah ada. Jadi kita waktu itu putusin kita bikin warteg aja yuk, warung Indonesia, warung makan warteg, warung makan Indonesia, tapi kita temenin pakai kopi. Dulu tuh gitu. Jadi muncullah konsep si warung Nako sama Kopi Nako. Jadi Kopi Nako pertama kali itu memang ditujukan untuk menemenin si nasi. Tapi seiring waktu berjalan, antusias si customer kita, Sobat Nako, itu lebih ke kopi. Okay. Jadi desain pertama, outlet pertama itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang keadaan sekarang. Tapi keadaan waktu itu sudah sangat-sangat cocok lah gitu. Nah, konsepnya makin kesini tuh makin berubah. Jadi sekarang nasi yang nemenin kopi. Kebalik gitu. Jadi kalau dulu kopi nemenin nasi, sekarang nasi yang harus nemenin kopi. Karena kopi penjualan juga antusias orang-orang lebih ke kopinya gitu. Kurang lebih sih awal berdirinya secara singkat sih begitu nih. Itu berarti tahun berapa Mas Krisna? Kenapa? Tahun berapa tuh pertama kali? 2018. Itu bulan Maret pertama kali kita operasional yang di Bogor, Pajajaran. Oh, I see. Pertama kali di Bogor, Pajajaran. Di Bogor, di Bandung ya berarti ya, Pajajaran ya? Di Bogor tahun 2018 akhirnya tercipta nih si Kopi Nako. Well, Mas tadi sempat di-spill juga Mas Krisna ini bersepuluh berarti bikinnya awal. Betul.
namanya bisnis kan kadang kalau sama temen kan susah tuh Mas, apalagi bersepuluh gitu loh. Nah itu gimana cara bikin online-nya tuh? Satu visi dulu kah atau gimana? Ya namanya teman main ya, kita udah tahu karakter masing-masing, sifat masing-masing, cara bercanda masing-masing. Tapi kan kita nggak pernah tahu cara kerja masing-masing. Beda-beda ya, cara mindset dan cara mindset juga beda-beda. Nah, setelah kita bergabung ini, sudah dari awal emang sudah ditentukan harus ada satu orang yang jadi pengambil keputusan. Kemudian harus ditentukan juga siapa aja nih yang aktif. Yang aktif ini ngapain aja masing-masing. Jadi sudah ditentukan dulu peran-perannya. Jadi waktu itu kita berempat yang aktif, sisanya pasif. Ada beberapa yang emang jadi konsultan dan penasehat gitu. Tapi semuanya bisa semua syarat. Pengambil keputusan hanya satu orang. Itu teman kita jadiin bosnya kita semua gitu. Jadi harus selain dia namanya bersepuluh, 10 kepala, 10 otak, udah pasti banyak perbedaan. Udah pasti. Nah, gimana caranya perbedaan itu bisa jadi sesuatu yang membangun, bukan malah sesuatu yang destruktif. Nah, itu sih yang emang selalu kita jalanin. Bisnis itu, pertemanan itu selalu bisa hancur karena uang. Setuju. Selalu bisa hancur cuman karena hal-hal sepele yang lain. Ya, kalau karena wanita lah, karena apa. Cuman kita kan fokusnya ke usaha nih, jadi udah pasti mungkin hancurnya gara-gara uang. Nah, makanya itu juga dijaga lah gitu. Kalau emang yang pasif aja gitu. Yang aktif ya biar serahkan dulu yang aktif mau ngapain dulu gitu. Kurang lebih sih ngaturnya sih begitu. Tapi secara detail realnya tuh ya banyak drama lah. Setuju. Ya banyak perdebatan. Pasti ada ups and down yang dialami juga sama Mas Krisna nih teman Motion. Tapi menarik banget tadi bersepuluh artinya ada 10 kepala. Mungkin juga kalau ngelihat positive way-nya adalah ada 10 ide kreatif yang bisa dibentuk ya Mas ya. Jadi itu jadi salah satu plus juga nggak sih? Kita punya background yang beda-beda. Wow. Jadi ada yang salah satu, kalau saya kan dari Bandung, lulusan Unpar, lulusan dari bidang sosial di hubungan internasional. Wow. Tapi saya kerjanya dulu fotografer. Jadi dari sisi kreatif saya bisa ngasih masukan. Kemudian ada teman yang emang geraknya di bidang sipil, atau bangun rumah segala macam. Nah, dialah yang ngebangun semuanya secara fisik. Kemudian ada teman kita lagi yang memang geraknya di bidang arsitek dan desain. Dialah yang ngatur desain dan konsepnya. Terus kemudian ada lagi yang jago itu hitungan. Ada yang tukang makan, dia jadi tester kita. Terus ada lagi yang emang dia sekolah F&B dari Australia, jadi balik ke Indonesia ilmunya dipakai di bidang service, kitchen segala macam itu pakai. Jadi masing-masing kita punya ilmu yang bisa dikasih sumbang ke company kita. Nah, jadi itu hemat banyak banget sih. Jadi kita hemat biaya arsitek, hemat biaya sipil, hemat biaya sosmed, fotografi, karena saya waktu awal saya ngurus semua tuh dari sosmed, desain, seadanya tadinya kerja saya gitu ya, fotografi, terus kemudian musik saya yang ngatur juga untuk tema-tema per bulannya. Basically operasional waktu itu saya ngatur gitu. Wow, ini menarik banget nih. Baru bentar kita ngobrol udah dapetin insight menarik teman Motion ya. Ini seru banget deh ya. Tapi kalau ngelihat nih Mas, balik ke tahun 2018 pertama kali berdiri Kopinako ini, berarti kan pertama kali di Pajajaran. Well, di tahun 2018 itu aku posisinya lagi di Solo nih Mas, dan itu lagi gila-gilaan namanya coffee shop juga, dan aku yakin di Jakarta harus lebih cepat dari itu. Kalau di Pajajaran sendiri dan daerah sekitarnya pertama kali buka, kepikiran gak sih untuk ngelakuin riset gimana customer behavior daerah sekitar, karena kan itu yang nantinya akan ngebangun si bisnis juga gitu Mas Krisna. What do you think? Kalau riset udah pasti itu harus dilakukan di awal, karena untuk membentuk pembentukan menu aja kan kita juga harus riset ya. Di area sekitar ini pada jual apaan sih? Pada jual harga berapa sih? Karakter rasanya gimana? Lebih ke manis kah? Lebih ke dingin, panas, segala macam deh. Terus basic apa nih? Espresso kah? Cold brew kah? Atau sirup-sirupan, mocktail, segala macam. Jadi riset di awal itu benar-benar yang lebih esensial. Jadi kalau emang kita waktu itu lagi ngetren kopi susu gula aren, jadi ini kita udah masuk ke era fourth wave nih ya.
masuk ke Kopi Susu Gula Aren, itu kita ikut serta dalam ombak gulungan si Kopi Susu Gula Aren ini. Jadi kita riset yang namanya aren yang benar tuh kayak gimana. Itu kita ngubek satu Bogor dari pasar, supermarket sampai orang yang jualan di rumah, itu kita coba semuanya. Mana yang cocok. Sampai yang udah ketemu cocok, ternyata pas mau dipesan lagi besoknya nggak ada stoknya. Jadi konsistensi untuk dari supply juga itu kan butuh riset juga tuh. Nggak cuma rasa dan produknya doang. Banyak nih. Jadi kalau riset itu emang harus dilakukan di awal. Tapi customer behavior itu muncul pembelajaran ini setelah kita jalan. Nah, gimana tuh, Mas? Di awal itu customer behavior itu hanya bisa kita tebak. Iya dong. Benar. Karena kita kan belum ada prakteknya dan hasil nyata di lapangan kan. Ya contoh, untungnya tebakan kita berhasil. Jadi waktu itu kita sudah mulai desain outdoor coffee shop itu kita udah mulai duluan jauh sebelum pandemi. Pertama kali 2018 kita udah diadain lah. Tapi masih kurang lebih kita 30%-an, 40 sampai 50% tuh area kita outdoor smoking. Waktu awal. Nah, ternyata selama menuju sini dan adanya pandemi, kebetulan nih pandeminya, jadi model bisnis kita dan desain kita itu sangat-sangat cocok dengan perubahan customer behavior ini yang juga berubah. Yang dulu orang nyari AC adem, sekarang AC kenyamanan udah nggak jadi nomor satu lagi, tapi yang outdoor dan sehat dan guarantee untuk mereka bisa nongkrong itu jadi yang dicari. Nah, kita sekarang makin kesini justru makin memperkuat konsep itu. 30% lahan kita hanya dibangun untuk bangunan fisik, sisanya 70% tuh outdoor pasti, gitu. Dengan naruh landscape pohon-pohonan untuk biar adem segala macam. Jadi kurang lebih switchingnya di situ. Tapi kalau dari segi produk, pertama kali ini kita udah nebak nih. Orang-orang milenial, kita dulu belum punya target market yang spesifik ya. Jadi semua kita garap. Tapi ternyata makin kesini kita dapat pasar-pasar kita paling banyak itu umur 18-34. Paling banyak. Terbesar lah itu sekitar 60-70% tuh pasar kita di situ. Kemudian mereka sukanya minum apa? Pasti minumnya dingin dan manis. Nah itulah yang base menu riset kita, akhirnya pengembangan menu kita lebih ke sana. Gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ceritain detail Mas Adit, banyak banget perubahan yang mendasarkan dari customer behavior, banyak banget. Tapi itu salah satu contoh cerita aja sih. Customer behavior itu benar-benar bisa kita analisa, benar-benar bisa kita pelajarin, dan kita terapin ke produk dan layanan kita sebenarnya. Oke, berarti emang kalau bisa dibilang pasti ketika kita memulai bisnis apapun itu banyak banget trial and error yang dilakuin gitu. Pasti. Yang jadi masalah trial errornya salahnya salah banget apa enggak gitu. So taunya bener apa enggak gitu. Karena kadang ada tuh Mas, kayak misalnya baru terjun ke dunia bisnis, salah dikit langsung cabut, nggak mau, langsung trauma gitu bawaannya. Nggak mau, ayo dong kita kan bisa nih justru, gitu kan. Justru kesalahan itu adalah ilmu yang sangat berharga. Setuju. Jangan disepelekan. Justru kalau kita nggak pernah salah, itu yang bahaya. Kita nggak pernah berantem atau debat sama partner, itu yang bahaya. Karena nanti suatu waktu ini akan jadi bom waktu gitu. Tidak akan meledak. Nah, itu kita nggak mental dan persepsi kita nggak bisa dites. Ya kan, kalau tiba-tiba kita selama ini bikin usaha hoki nih, bener terus. Tiba-tiba di tahun ketiga nih ada masalah yang signifikan atau mental. Wah, kalau mentalnya nggak siap itu pasti bubar gitu. Jadi kalau emang salah di awal tuh bagus, asal mental juga. Sama ilmunya. Ilmu itu dia penting banget ya teman Motion. Jadi buat kamu yang sekarang lagi mau ngerintis usaha dan lain-lain, nggak apa-apa kalau misalnya trial and error, banyak salah, itu adalah ilmu yang benar-benar berguna untuk kedepannya. Tapi kalau pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman itu nggak bisa dibeli dengan uang. Keren banget quotes-nya tuh dari yang punya empunya dari Kopinako nih Mas Krisna nih ya teman Motion. So far di tahun 2022 udah berapa cabang yang Kopinako punya sekarang Mas? Nah, terakhir tuh kita baru opening Kopinako Kebonjati itu di 15 Juni, itu outlet nomor 30. Jadi kebetulan outlet nomor 30 ini
si Kopinako Kebon Jati adalah outlet kami yang terbesar. Berdiri di atas lahan 5.000 meter persegi. Wow. Jadi adanya di desa Megamendung, daerah Gunung Gelis, dekat Sumarekon Bogor, keluarnya di Bogor Selatan. Itu depannya Gunung Salak, view-nya. Di samping kiri ada Gunung Gede, di belakang ada Gunung Batu. Di tengah-tengah areanya itu adalah pohon kebon jati, pohon jati semua, sebanyak 368. Dan itu tidak ada yang kita tebang sama sekali. Nah, sementara yang muncul beritanya di luar itu viral di TikTok dan di beberapa media, itu dibilangnya kita coffee shop terbesar di Indonesia. Jadi nggak tahu itu benar apa nggak, tapi menurut gua sih kalau tempat wisata itu banyak yang lebih besar dari kita. Tapi kalau untuk coffee shop mungkin belum tentu ada yang sebesar kita ya, 5.000 meter persegi. Wow, 5.000 meter persegi, teman Motion, bayangin. Itu bisa main Maze Runner itu di situ. Ujung ke ujung capek itu. Iya. Jadi naro selingkuhan di ujung belakang sama di ujung depan nggak ketahuan itu. Oh, ini tips and trick ya dari Mas Kristanya langsung, teman Motion. Jadi kalau mau bawa selingkuhan bisa itu. Malah ada diskon katanya, Mas. Alright, Mas Krisna, dengan punya tadi 30 cabang itu, katakanlah kalau satu store aja 10 orang, artinya ada 300 orang lebih yang Mas Krisna manage gitu. Strateginya gimana, Mas, ngatur tim supaya dari yang 10 menjadi 300-an lebih? Itu kan pasti susah. Oh, lebih ya, 300 lebih ya. Berapa tuh, Mas, kira-kira, Mas? Punya 500 lebih ya sekarang. 500 lebih. Lebih dari 500 lah. Wow. Jadi intinya sih untuk menjadi dasar seragaman, satu kita harus punya SOP dulu. SOP contoh dari kebersihan, dari cara greeting, dari cara bikin kopi, step by stepnya itu harus punya dulu. Keseragaman SOP itu harus punya. Dari situ kita terapin ke quality control. Quality control itu nanti kita ada timnya juga yang akan keliling. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, kadang-kadang 2 minggu sekali baru didatengin. Jadi tapi tetap kita sifatnya sidak kok. Sidak dalam arti, nah ini pas kita masuk di greeting nggak, terus pas kita tes produknya kita pesan minumnya sesuai apa nggak, rasa kopinya, bodinya, segala macam itu sesuai apa tidak, teksturnya bener apa nggak, cara bikinnya step by stepnya, SOP-nya bener nggak. Apakah es dulu atau cairan dulu, itu kan beda juga nanti. Terus penempatan bahan-bahan juga sudah sesuai apa belum. Terus gudangnya juga secara stok juga sudah sesuai apa belum. Jadi semua tuh ada tim quality control-nya. Kemudian selain tim quality control, kita juga punya cara kontrol yang lain juga. Contohnya ada mystery guest. Mystery guest itu kan kayak saya punya teman, saya punya keluarga, partner saya juga punya teman dan keluarga, segala macam. Itu pasti akan jadi laporan. Kok di sini makanannya asin banget ya? Nah, itu kan dari laporan-laporan seperti itu, dari mystery guest, kita juga bisa langsung follow up nih. Gitu. Jadi anak-anak di outlet itu juga pasti akan selalu merasa diawasi setiap saat. Gitu. Bener, wow. Ini idenya cemerlang banget sih, teman Motion. Mungkin buat kamu yang sekarang lagi fokus untuk ngerintis coffee shop atau bisnis lain atau bahkan F&B sekalian gitu ya. Yang bisa ku highlight adalah walaupun memang pada akhirnya kita tetap menjual produk, tapi service tuh nggak boleh kalah penting. Ya nggak sih? Oh iya, hospitality itu penting banget ya. Wow. Ya contohnya kayak Mas Adit tiba-tiba bilang, makasih Mas Krisna, terus gue jawab nih dengan senang hati. Nah, itu kan, itu kan ketika lu dikasih daripada yang bilang sama-sama Mas gitu. Bener. Itu lebih jreng aja gitu. Tiba-tiba gue sebut nama lu juga gitu. Gue udah tahu customer regular kan. Oh, dengan senang hati Mas Adit. Nah, itu lebih yes di sini kan. Jadi trik-trik kecil hospital itu tuh benar-benar ngaruh sih. Benar-benar. Karena pada akhirnya nanti ya hal-hal seperti itulah yang bisa ngebuat para pelanggan kembali dan menjadi pelanggan setia kita ya, Mas Krisna. Nah, kata kuncinya kembali tuh. Jadi sebenarnya gue mau sharing hal pertama yang bikin mereka datang itu bukan dari produk, bukan dari hospitality. Tapi kan kita jualan harapan tuh di Instagram kan. Setuju. Kenapa jualan harapan? Contoh kan Mas Adit ceritanya belum pernah nih Kopinako. Tapi lihat di TikTok
lihat di Instagram. Yes. Ini tempat keren banget. Terus, ini tempat kalau gue pakai si baju kemarin yang gue beli di Uniqlo, cakep nih kayaknya kalau di foto nih. Wah, kalau gue ngajak si ini ke sini, seru juga nih. Jadi kan kita menjual harapan di situ. Yes. Apa orang yang mau lakukan di situ kan. Ketika mereka mau datang ke sana, sudah sempat datang ke tempat kita, barulah kita bombardir dengan produk, dengan hospitality. Itu yang dan kenyamanan, musik kayak gimana yang bakal mereka dengerin, duduknya enak nggak furniture-nya, terus panas apa enggak, ketika ada customer bisik yang lain, gimana pengaruhnya sama si customer yang lain. Nah itu nanti yang akan bikin mereka balik lagi, repeat order. Iya sih, wow itu tuh ini ilmunya mahal banget loh teman Motion, dijamin ketika kamu nerapin ke bisnis kamu dijamin top chair sih menurutku. Iya. Tapi kan kadang-kadang kan orang fokus di produk dulu kan. Itu dia. Wah ini produknya harus yang warna merah, tapi merahnya merah Ferrari, jangan yang merah Cherry gitu. Misalnya kayak gitu deh debatnya gitu. Jadi sebenarnya hal pertama tuh yang kita jual tuh bukan produk. Gitu. Hal pertama tuh konsep dulu. Yes. Karena yang bisa dilihat orang di handphone, di orang nun jauh di sana, tiba-tiba di desa Ciberem mau datang ke Jakarta, itu kan adalah informasi dulu kan dia. Yes. Benar. Harapan dulu itu yang kita jual sih. Benar, apalagi ngelihat sekarang digital teknologi lagi naik-naik, ibaratnya mau usaha apapun akan larinya ke media sosial untuk sebagai wadah atau sarana promosi. Ini kan jadi strategi juga. Nah, aku penasaran sih kalau untuk strategi marketing atau mungkin promosi yang bisa dibocorin deh dari Mas Krisna nih untuk teman Motion yang lagi pengen ngebikin usaha dari Kopinako, gimana sih Mas? Ya kalau pertama sih berhubungan dengan calon customer kita nanti ya. Itu kan semua kan udah di handphone gitu, udah di handphone. Yes. Jadi intinya paling gampang nomor satu adalah kita di-notice dulu. Benar. Di-notice itu bisa dengan di-notice dengan biasa aja atau di-notice dengan luar biasa. Nah, di-notice dengan luar biasa ini artinya udah mencapai tahapan viral. Orang bilang sekarang viral. Viral nih, ramai banget, bisa berjuta-juta orang yang tahu tempat kita nih. Baru tahu nih ya, belum datang ya. Gitu, itu bisa. Nah, si viralitas kita ini bisa kita jaga kan. Bikin viral soalnya gampang. Setuju. Ya kan? Ada salah satu tempat yang kemarin kontroversi soal minuman gratis dengan nama kan. Itu kan viral kan sebenarnya. Yes. Tapi viral yang positif atau negatif itu nanti dulu gitu. Yang penting viral dulu kan. Yes. Di-notice sama orang. Nah, ketika udah di-notice, barulah gimana caranya bikin mereka yang sudah notice datang ke tempat kita. Nah, cara untuk bikin notice itu kan gampang. Satu, bikin kehebohan. Kedua, bikin promo. Ketiga, misalnya mengundang orang-orang yang emang kompeten di bidangnya. Contoh influencer, KOL, blogger, apalah sebutannya itulah. Atau artis lah gitu. Yes. Itu bisa. Terus bisa juga kan dengan endorse produk segala macam. Jadi cara untuk bikin kita di notice sama orang tinggal dipikirin caranya gimana gitu. Wow. Contoh bikin balon yang ada angin yang gini-gini itu kan bisa. Tapi kan itu trafficnya hanya untuk orang yang lewat. Iya. Iya kan. Gimana caranya kita menyasar traffic yang lebih luas lagi. Setuju. Target marketnya. Wow. Iya sih. Karena dulu aku tuh pernah dikasih tahu gini Mas, ini dari papaku juga gitu ya. Dia bilang 10 orang yang ngeliat, 5 orang akan datang, 2 yang beli gitu. Itu yang pada akhirnya aku pegang gitu loh ketika berbisnis pun dan lain-lain. Karena sampai kapanpun juga word of mouth kayaknya akan selalu di depan gak sih? Menurut Mas? Sebenarnya enggak juga. Word of mouth itu cara paling gratis. Cara paling gratis sih, nggak butuh cost. Iya kan. Tapi kan bisa positif, bisa negatif. Setuju. Ketika si netizen itu jempolnya jahat kan, ya akan berbalik negatif buat kita ya. Benar. Di word of mouth itu nggak cuma dari mulut, tapi dari jempol juga, word of thumb jadi. Gitu. Word of thumb ya benar sih ya. Yes. Wah ini menarik ya, teman Motion nih. Aku jamin ketika kamu habis dari sini bakal punya keyakinan lebih untuk
yuk bisa yuk bikin bisnis yuk, apapun bisnis yang bisa, kamu pengen gitu bisa. loh. Mas, tapi kan kalau tadi kita udah cerita mungkin yang baik-baiknya gitu ya, ngelihat sekarang pandemi juga. Aku pengen tanya dong, mungkin satu tantangan atau titik terendah di Kopinako ada di momen apa sih, Mas? Ya terus terang pandemi ini juga berpengaruh juga sama kita, nggak cuman usaha yang lain-lain, seluruh usaha dan ya segala macam itu pasti terkena efeknya lah pandemi. Ya cuman kebetulan di kita lebih beruntung daripada yang lain, jadi kita bisa survive, malah kita bisa berkembang. Outlet kita justru terbanyak malah di zaman pandemi ini. Tapi waktu pandemi di awal itu kita putar otak tuh, ratusan karyawan yang kita punya gimana caranya supaya nggak dipecat, supaya sekarangnya nggak dirumahkan, supaya mereka bisa tetap ada penghasilan dan kerja di kita. Nah itu putar otak luar biasa. Kalau ceritain nggak cukup sengaja mas. Jadi intinya salah satu kejadian pandemi itu membuat kita refleksi diri, membuat kita malah bisa jadi berkembang gitu, lebih bagus lagi sih. Intinya malah kita membalikan keadaan lah dengan pandemi ini. Karena ketika kurang lebih titik buruknya di situ lah, di pandemi itu. Diuji kita semua jadi pebisnis, diuji kita semua jadi pribadi yang bener nggak sih, kita bisa menghargai orang sih. Benar, kita jadi lebih resilience teman motion kalau kata orang-orang gitu. Karena ketika kita di titik terendah tuh ya jalan satu-satunya keluar tinggal ke atas gitu. Jadi udah pasti kita akan jadi lebih baik kalau kita bisa ngelihat in a positive way pastinya. Well, Mas Krisna, kira-kira apa nih selanjutnya gebrakan breakthrough yang akan dibuat oleh Kopinako setelah 5.000 meter persegi tadi yang udah dibuat? Ya kita sih tetap terus mengembangkan ya. Jadi kita emang orang bilang kita udah masif, perkembangannya kita masih terus berkembang, karena ibaratnya kayak naik sepeda, ketika kita berhenti ngayuh udah pasti kita jatuh. Jadi jangan sampai Kopinako nggak mau berhenti mengayuh, masih terus berkembang. Nah sekarang fokus kita bukan hanya di Jabodetabek sudah cukup ya. Kita masih fokus keluar di Jabodetabek. Kita sekarang lari pengembang ke Cirebon, Semarang, Sukabumi, kemudian keluar pulau juga kita ada di Lampung, Batam, dan Palembang. Itu semua lagi bangun semua nih. Jadi ada 17 project ke depan nih lagi ongoing semua. Jadi mudah-mudahan by the end of 2023 kita udah bisa punya 50 outlet. 50 outlet di akhir 2023. Target tuh teman motion. Wah, ini keren banget sih. Semoga tercapai Mas Krisna pastinya ya, dan juga buat teman motion di sini aku pengen minta dong mungkin keynote yang bisa dikasih untuk teman motion lagi dengerin dan pengen berbisnis tapi takut gagal kah atau punya keraguan tertentu. Apa yang bisa dikasih Mas Krisna? Jadi buat teman motion ya. Soal berbisnis itu adalah soal mental. Bukan skill dulu, nomor satu mental. Jadi ketika mental kita nggak siap, jangan coba-coba untuk bisnis, pasti akan stres. Tapi ketika mental kita siap, dengkul kita siap, nah siapinlah otak. Kalau kita nggak punya tiga-tiganya, carilah orang yang punya yang lain. Kalau kamu punya mental tapi nggak punya dengkul, cari orang yang bisa kerja lebih keras dari kamu. Kalau kamu pinter tapi otaknya merasa kurang pintar, carilah orang-orang yang lebih pintar dari kalian untuk bantu ngembangin usaha kalian. Intinya zaman sekarang bukan masalah zaman sertifikat atau persaingan kayak zaman dulu. Sekarang zamannya kolaborasi. Jadi kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Yang kurang kita tuh punya apa sih? Ketika kita udah sadar yang kurang apa, carilah solusinya untuk bisa nutupin kekurangan itu sih. Bisnis tuh tetap harus ada hitam dan putih semuanya. Jangan sampai lupain itu semua. Jangan cuma salaman, jangan cuma percaya deh kata gue ya. Gitu. Jangan. Intinya semua kalau sudah mau mulai serius, sudah mulai ada uang serius yang ditaruh di situ dipertaruhkan, harus itu dan putih. Karena bisnis itu segala macam investasi bentuknya gambling, ada risiko, bisa profit, bisa loss. Jadi
silakan disiapkan aja mau profit seberapa besar atau kalau lossnya seberapa besar. Wow, itu dia. Tapi intinya adalah teman motion kalau mengutip kata-kata dari Mas Krisna juga gitu ya. Kalau ada 1000 jalan menuju Roma, jadi ketika kamu lagi stuck, mungkin lagi pengen bisnis tapi nggak punya rekan atau nggak bisa memenuhi sendiri, bisa cari rekan ya. Banyak banget jalan-jalan yang bisa kamu tempuh tentunya untuk pada akhirnya menjadi seorang entrepreneur. Mas Krisna masih pengen banyak banget ngobrol sebenarnya, tapi kita dipisahkan oleh waktu. Ya, thank you banget buat Mas Krisna. Pastinya sukses terus untuk Kopinako ke depannya. Thank you tim Motion semua. Yes, tentunya juga buat teman Motion yang udah dengerin terus Motion Cuan kali ini. Motion Radio 97.5 present Motion Cuan, cari untung bareng teman. Tips, trik, serta kisah seputar dunia bisnis dan finansial buat hidup kita lebih cuan. Motion Cuan, Bistro, Business Story, Sabi, saran bisnis, Saku, saran keuangan. Super Cuan, superhero pemberantas kesulitan finansial yang bakal bikin hidup kamu makin cuan. That's right. Motion Radio juga tersedia di aplikasi podcast favoritmu. Dengerin terus Motion Radio 97.5 Jakarta.